Halo Sobat Belajar. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nur Salam dari Universitas Merdeka Pasuruan. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, saya akan memberikan materi pembelajaran yang berjudul Hubungan Peradilan Agama dan Penerapan Konsep Hukum Islam di Indonesia. Yuk simak penjelasan yang saya sampaikan, bila ada salah kata atau ucapan mohon untuk dimaklumi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya Sobat. Pengenalan tentang peradilan agama di Indonesia dan pentingnya penerapan hukum Islam. Peradilan agama di Indonesia memiliki peran penting dalam menegakkan hukum Islam dan memberikan kepastian hukum dalam berbagai perkara, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga seperti pernikahan dan perceraian. Dalam konteks Indonesia, peradilan agama merupakan lembaga yang menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat yang terus berubah. Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan agama tidak hanya mencakup aspek legal formal, tetapi juga menggali makna dan tujuan dari hukum Islam itu sendiri. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya bersifat mekanis, tetapi juga memperhatikan keadilan, kemanusiaan, dan keberagaman masyarakat Indonesia. Dalam presentasi ini, kita akan menjelajahi hubungan antara peradilan agama dan konsep hukum Islam di Indonesia. Melalui pemahaman yang mendalam tentang peran dan fungsi peradilan agama serta prinsip-prinsip hukum Islam, diharapkan kita dapat memahami bagaimana kedua entitas ini saling terkait dan berkontribusi dalam menjaga keadilan dan keberagaman hukum di Indonesia. Sejarah peradilan agama di Indonesia. Periode awal, sejarah awal peradilan agama pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Era kolonial, perubahan dan adaptasi sistem peradilan agama selama masa kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan, perkembangan peradilan agama setelah Indonesia merdeka. Periode awal, peradilan agama memiliki akar sejarah yang kuat sejak masa kerajaan Islam di Indonesia. Pada masa tersebut, sistem peradilan agama telah berperan dalam menegakkan hukum Islam dan menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan ajaran agama. Era kolonial, selama masa kolonial Belanda, sistem peradilan agama mengalami perubahan dan adaptasi. Penjajah Belanda memengaruhi struktur dan proses peradilan agama sesuai dengan kepentingan kolonial mereka. Hal ini memunculkan dinamika baru dalam penerapan hukum Islam di Indonesia. Pasca kemerdekaan, setelah Indonesia merdeka, perkembangan peradilan agama terus berlanjut. Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap pendidikan agama, baik di sekolah negeri maupun swasta. Lembaga-lembaga pendidikan seperti pesantren dan surau menjadi penting dalam memperkuat keberadaan Islam dan pendidikan agama di Indonesia pasca kemerdekaan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang sejarah peradilan agama sejak masa kerajaan Islam, masa kolonial Belanda, hingga pasca kemerdekaan, kita dapat melihat bagaimana evolusi sistem peradilan agama telah memengaruhi penerapan hukum Islam di Indonesia. Sejarah ini memberikan landasan yang kuat untuk memahami hubungan antara peradilan agama dan konsep hukum Islam di Indonesia saat ini. Struktur dan fungsi peradilan agama. Hierarki dan organisasi peradilan agama di Indonesia. Struktur peradilan agama di Indonesia mencakup hierarki dan organisasi yang mengatur jalannya sistem peradilan agama. Hierarki ini mencakup berbagai tingkatan pengadilan agama yang bertugas menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum Islam. Organisasi peradilan agama ini memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan sistem hukum Islam di Indonesia. Fungsi utama peradilan agama adalah menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan hukum Islam. Peran ini meliputi penegakan hukum dalam perkara-perkara seperti perceraian, waris, dan masalah keluarga lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam. Peradilan agama juga berperan dalam memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang membutuhkan penyelesaian sengketa yang bersifat agama. Dengan pemahaman yang mendalam tentang struktur dan fungsi peradilan agama di Indonesia, kita dapat melihat bagaimana lembaga ini berperan dalam menjaga keadilan, menegakkan hukum Islam, dan memberikan pelayanan hukum yang sesuai dengan ajaran agama bagi masyarakat Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia. Penerapan hukum Islam di Indonesia melibatkan konsep hukum Islam dan prinsip-prinsip dasarnya. Konsep hukum Islam telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini didasari oleh berbagai alasan seperti sejarah, jumlah penduduk yang mayoritas beragama Islam,
pertimbangan yuridis, konstitusional, dan ilmiah. Penerapan hukum Islam tidak hanya terbatas pada hukum keperdataan, tetapi juga mencakup berbagai aspek hukum nasional lainnya. Misalnya, dalam konteks pembagian harta warisan, terdapat upaya-upaya untuk mencegah konflik antara ahli waris dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum Islam, seperti melakukan pembagian harta warisan berdasarkan kompilasi hukum Islam, KAI. Pemahaman dan penerapan kaidah hukum Islam dalam konteks pembagian warisan di Indonesia sangat penting untuk menjaga keadilan dan harmoni dalam masyarakat yang beragam. Negara Indonesia, dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki relevansi yang kuat dalam menjadikan hukum Islam sebagai sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Konsepsi hukum Islam menunjukkan elastisitas dan fleksibilitas yang memungkinkan pengisian kekosongan dalam sistem hukum nasional dalam konteks perkawinan. Larangan perkawinan sasuku dapat memengaruhi tata hukum perkawinan dan eksistensi hukum Islam dalam penentuan jodoh serta perkawinan sukarela di Indonesia. Selain itu, pemikiran hukum Islam telah menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional, seperti yang diperkenalkan oleh tokoh seperti Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemikiran harmonisasi antara Islam dan budaya lokal juga menjadi fokus dalam upaya pribumisasi Islam. Dalam konteks hukum waris, pemahaman terhadap sistem waris dalam perspektif Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia sangat penting untuk mencegah kesalahan dalam pembagian harta waris dan memastikan keadilan dalam pelaksanaannya. Studi tentang pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris menurut hukum Islam di berbagai daerah di Indonesia juga memberikan wawasan yang berharga. Baiklah. Sampai di sini materi yang saya berikan. Waktunya pamit, jangan lupa bahagia dan senyum setiap hari. Tetap semangat dan percaya diri, karena setiap langkah kecil menuju impianmu nilainya tak ternilai. Sampai jumpa di video berikutnya.